Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para sahabat lawan inspirasi, jumpa lagi nih dengan saya Teng dan ditemani Bang Yusli dan Bang yang sedang makan durian. Kita jumpa lagi nih di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Nah ini lagi di depan nih banyak durian ya. Kita habis kenyang makan durian di sini. Berhubung kita lagi kenyang, ketika perut lagi kenyang tuh kan nyamannya kita ngomongkan tentang budaya, tentang tradisi, karena kita bisa nyaman membicarakan budaya itu ketika perut kenyang. Kalau misalnya perut kosong, yang kita pikirkan kerja dulu, nggak akan mikir budaya. Nah, ketika perut udah kenyang, kita ngomongkan budaya dulu. Nah, kita akan ngomongin nih bersama Bang Yusli nih. Kita ngomong dengan Bang Yusli, orang yang tertarik dengan budaya dan tertarik juga dengan antropologi dan kehidupan sosial masyarakat. Kita akan ngomong tentang ngawak nih Bang hari ini. Saya terus terang baru dengar tentang ngawak. Apa sih ngawak itu Bang? Baik, untuk ngawak ini dia sebuah kata kearifan lokal, khususnya pada masyarakat, umumnya pada masyarakat Katap Kebahan, tapi pada khususnya adalah masyarakat kita di Pasak Kebebu ini. Jadi ngawak ini hari ini kita bisa praktekkan nih ngawak di sini nih. Kita berada di Gupung Haji Saharudin. Nah, ini diawak oleh anak-anaknya nih. Anak-anaknya memberikan kesempatan kepada kita. Ngawak ini adalah memberikan kesempatan kepada kita. Jadi memberikan kesempatan. Kadang-kadang misalnya durian jatuh, ini contoh nih kan. Misalnya duriannya jatuh, udahlah ngawak Pak Atengnya untuk ngambilnya. Silakan Pak Ateng. Jadi ngawak ini bahasa yang sebenarnya memang tinggi sekali nilai filosofinya, dan ini bisa berlaku di setiap saat, di setiap tempat. Jadi bukan hanya ketika kita nunggu durian ini, di nyanau durian atau nunggu durian ini, tapi ngawak ini di level manapun bahasa ngawak ini boleh digunakan. Jadi nikmat sekali saya lihat abang kita di sebelah nih kan. Ini juga bisa disebutkan ngawak. Kita ngawak dia. Dipersilahkan untuk makan duluan. Silakan untuk makan itu kan, tapi ngawak. Jadi pasion makan, kita ngomong. Pasion ngawak kita. Memberikan kesempatan, dan ngawak ini banyak sekali. Artinya bisa ngawak anak-anak saja, silakan anak-anak dulu, atau mungkin bagi anak-anak kita ngawak yang tua saja dulu, silakan. Dari sisi manapun bahasa ngawak ini sangat penting, dan saya tertarik dengan ngawak ini karena memang melihat nilai-nilai nilai budaya, nilai filosofisnya itu sangat tinggi sekali, dan tidak semua orang mungkin mampu melakukan itu. Jadi kalau hatinya tidak penuh itu susah dia mau ngawak orang, memberi kesempatan kepada orang. Tapi kalau ngawak itu kurang lebih dan itu membudaya dan itu dalam peristiwa sehari-hari, proses ngawak itu dilakukan dalam tindakan apapun. Misalnya dalam hal makan juga bisa melakukan hal itu juga. Berarti kan mempersilahkan. Gimana Bang? Mantap. Jadi memang kalau misalnya dilihat, berarti kan intinya ngawak itu adalah mendahulukan orang lain, mempersilahkan orang lain untuk merasakan lebih dahulu, menikmati lebih dahulu, melakukan lebih dahulu sebelum kita. Betul. Nah, berarti kan di situ ada arti ngawak itu memiliki makna kita sebagai manusia ini harus mendahulukan orang lain, menyimpan ego. Misalnya ketika makan durian nih, bisa saja saya pengen makan durian duluan, tapi saya mempersilahkan abang ini untuk makan duluan. Berarti saya harus punya rasa menurunkan ego saya dulu. Gitu. Artinya ngawak ini memang kata itu milik orang yang punya lokasi, punya tempat, dikuasai oleh itu kan, artinya kan. Artinya kalau saya punya tempat di sini, yang boleh memberikan peluang ngawak ini ya saya. Kepada yang datang kan. Kayak itu dia. Jadi saya lihat ini adalah sisi etika pergaulan segala macam itu di situ ternyata
Dan yang menarik ini kan tidak semua orang mampu melakukan itu. Karena kalau tidak ikhlas, ini ngawak ini kan terasa dari raut muka, bahasa mimik nih, bahasa tubuh. Kalau ngawaknya hanya setengah hati, dia akan kelihatan itu. Iya, akan kelihatan. Karena itu ngomong bisa jadi kita dua ini ngawak yang sebelah kita ini setengah hati kan. Tapi kelihatan gitu. Tapi kalau ngawak dia betul-betul dari hatinya, nah itu dia akan terasa, dia santai saja ngawak. Karena bagi dia ketika dia ngawak ini, maka sebuah kebahagiaan bagi dia nih ketika yang diberi peluang ini menikmati misalnya persidangan durian nih kan. Nah, kita dua nih ngawak Pak Sion. Nah, ketika Pak Sion menikmati itu tentu kita dengan senang hati melihatnya kan. Nah, jadi ada kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mampu ngawak orang nih. Dalam komunitas kita Kitab Kebahan nih, kemudian Pasak Kebebo lah khususnya, ketika kita sudah memberikan kesempatan ngawak itu tadi, kemudian orang memaksimalkan itu, itu senangnya luar biasa, kebanggaan luar biasa. Berarti ketika melakukan seperti itu ada proses kebahagiaan sendiri bagi orang yang melakukan itu. Luar biasa sekali ya. Ini kan sama juga dengan kalau saya membandingkan dengan konsep-konsep yang lain, misalnya kayak kita di agama Islam kayak konsep mendahulukan tamu, menghormati tamu, itu hampir sama. Cuman kalau di agama saya belum melihat itu hanya sebuah keharusan. Tapi kalau misalnya di ngawak ini sampai orang yang melakukan itu memiliki kebahagiaan tersendiri, memiliki kepuasan tersendiri, dan bisa saja kalau misalnya tidak melakukan seperti itu berarti bisa ngerasa sangat bersalah sekali. Wah, ini berarti akhlak yang sangat terpuji sekali. Nah, kenapa hal-hal ini bisa muncul Bang di lingkungan sendiri? Budaya seperti ini bisa muncul itu gimana prosesnya kira-kira? Saya mengenal kata ngawak ini sebenarnya memang dari sejak saya pandai berbicara. Kata-kata ngawak itu sudah saya dengar karena memang di dalam lingkungan saya kan. Cuma untuk mendalami filosofi pengertian daripada ngawak ini kan, ini dalam mungkin 5 tahun terakhir inilah saya melihat ternyata mengapa situasi kita sekarang ego individu muncul dan segala macam itu kan, ternyata salah satunya hilangnya tadi kemampuan untuk memberi peluang atau ngawak orang ini. Jadi akhirnya semuanya kompetisi semua. Nah, padahal dalam filosofi ngawak, entitas budaya kita ini ada filosofi ngawak itu untuk memberi peluang kepada yang baru datang, kepada yang belum pernah menikmati, atau kepada orang yang punya kemampuan. Nah, ini yang hilang di dalam komunitas kita. Nah, ini akhirnya muncul nih ego kan. Nah, jadi ternyata ternyata kita punya formulasinya untuk mengatasi ego itu adalah memberi atau ngawak dalam situasi apapun. Jadi ngawak ini bagi saya sebuah kekayaan intelektual yang luar biasa di komunitas kita ini. Saya tidak tahu di komunitas lain mungkin sama. Nah, tadi yang setengah hati tadi, kalau ngawak ini kan sepenuh hati dia. Ngawak ini sepenuh hati. Kalau yang setengah hati itu ngelonsu namanya. Apalagi itu Bang? Itu setengah hati. Jadi kalau ngelonsu ke Sion, artinya ada nadanya. Bahkan tadi saya bicara ada mimi, ada mimi. Jadi kalau dia agak setengah hati, ngelonsu ke kau. Jadi dengan gerak tubuhnya, dengan nada notasi suaranya dia akan terasa. Jadi kalau dia setengah hati, dia bukan ngawak, tapi ngelonsu kau kata. Oh, ngelonsu itu kayak mempersilahkan tapi tidak ikhlas gitu. Tidak ikhlas ya. Cuman kau jalan gitu. Gitu. Tapi kalau ngawak nih dia dengan mimik wajahnya, dengan gerak tubuhnya dia kelihatan. Iya. Dengan bahasa isyaratnya ngawak kau ya. Tapi kalau melonsu nih biasanya agak kasar, agak gitu. Saya tadi juga merasakan itu sih ketika datang ke sini, ketika Pak Sahrudi tadi datang dengan kemudian buka main enggak kenal siapa saya, enggak kenal siapa. Tiba-tiba langsung kasih durian aja. Dia bentuk penghormatan kan. Berarti ya memang menarik ya. Saya juga sangat punya ketertarikan di bidang hal-hal seperti ini. Ini kan kearifan lokal, ilmu lokal yang pengetahuan lokal yang butuh publikasikan ke banyak orang. Gimana Bang, udah kenyang? Kita ngawak. Kalau udah kenyang udah awal.
baru buka. Durian tuh nyaman-nyaman lah. Jadi ini kan kita ini sambil memperkenalkan, dalam artian kadang-kadang kan seperti kita lihat ini durian belum selesai nih kita makan nih. Datang nih coba rasa yang ini nih. Dia ditawarkan yang tadi kan? ketika baru datang kan? Seperti itu. Jadi tadi kita udah praktek tuh. Udah apa mempraktekkan ngawak tadi itu. Dan yang ngawak kita nih yang punya ini. Punya di sini kan. Nah, itu dia. Itu luar biasa sekali budaya semacam itu. Jadi saya benar-benar ngerasa semacam dihormati tadi ketika datang ke sini. Baru buka satu durian belum sempat kemakan nih dari tawarin ini durian mentega, ini durian apa? Durian hijau, ini durian apa? Kenangan tadi. Jadi konsep ngawaknya itu kan jadi dia terasa benar-benar dan auranya kan terasa tuh. Terasa di kita aura bagaimana keseriusan ketulusannya kan. Itu terasa. Nah, saya Bang gini. Ini mohon maaf sebelumnya bukan ingin maksud apa atau apa. Budaya seperti ini saya punya ada perbandingan lah, misalnya di kalangan non muslim ada yang namanya kempunan. Enggak tahu itu kempunan ini ada. Itu kan saya lihat ada sisi menghormati orang juga ketika datang, walaupun efek anunya lain ya, imbas belakangnya lain gitu. Kalau imbas belakangnya lain, tapi kan itu ada proses menghormati, menghargai, itu sangat kuat sekali. Kita punya banyak budaya-budaya seperti itu. Cuman permasalahannya seperti ini, Bang. Yang saya amati di sini, ketika ada satu konflik, kita itu gampang sekali untuk meledak. Nah, sedangkan akar-akar budaya kita itu banyak. Ada hal apa sih, Bang, dari ngawak, kita punya ngawak, punya budaya nawarkan orang, kalau misalnya dikasih nggak boleh nolak, harus terima. Itu kan proses menghargai orang, sangat menghargai sekali. Nah, tapi dalam peristiwa sehari-hari, misalnya peristiwa mengandung emosional, misalnya nih kita nonton band ya lah, ada besenggol dikit, itu bisa ngawak apa semua tuh bisa langsung hilang. Nah, mungkin ini mohon maaf, saya penasaran dari dulu kenapa ada kontradiksi budaya semacam ini. Ini kan kontradiksi fenomena sosial loh. Dalam fenomena sosial budayanya ada ngawak, ada kempunan dan lain sebagainya. Tapi ada satu sisi lain, ketika ada masalah dikit, langsung cepat apinya. Ini kan saya ngelihat ini memang ini fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya terkikisnya kearifan lokal ini salah satu penyebabnya. Lalu mengapa ini terjadi? Yang pertama memang orang merasa bahwa kalau berbicara budaya atau belajar etika, norma sosial, merasa kok tertinggal. Merasa seakan-akan orang hulu lah ibaratnya kan bahasa ininya. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua lagi, di komunitas kita lah, misal di komunitas kita Kata Kebahan ini, dia ini hanya punya kelebihan dari bahasa tutur. Jadi dia hanya bercerita tanpa dia membuat arsip, mendokumentasikan. Ini salah satu inilah yang secara inilah saya lihat. Jadi tidak tercatatnya nilai-nilai luhur dari budaya tadi kan. Jadi akhirnya kadang-kadang ketika kita berangkat dari tempat kelahiran kita berasimilasi dengan yang lain, lalu kadang-kadang kita melupakan itu kan. Yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita tangkal adalah masuknya budaya baru dan segala macam, itu salah satu penyebab. Tapi yang terpenting sebenarnya menurut saya, karena memang kearifan lokal kita ini, salah satu dari ngawak itu kan saya pikir luar biasa sekali. Andai kata dalam suatu kegiatan semuanya filosofi ngawak itu masuk dalam hatinya, saya yakin tidak akan terjadi keributan itu. Misalnya ada pesta dangdutan, misalnya, udahlah nanti ngawak kelompok ini saya yang berjoget, nanti kita, kalau itu yang dilakukan, iya pasti aman itu. Pasti aman. Sekarang kita mulai nih di Kebebo nih, kita mulai dan kita praktek ngawak ini tanpa disadari oleh kawan-kawan, kita udah melakukan itu. Jadi kalau ada pesta-pesta begitu, jadi yang komunitas yang laki-laki ini ngawak yang perempuan.
Karena kalau perempuan yang di depan panggung, resiko keributan tuh minimum. Iya. Jadi Itu mereka tanpa strateginya. sadar, saya dengan komunitas kawan-kawan yang tokoh-tokoh atau adat ini melakukan itu. Oh. Jadi memang agak gerut nih, kepala yang suami ini kan akhirnya agak ini, tapi itu tujuannya adalah bagaimana kita menata suasananya gitu. Nah, dengan filosofi ngawak itu tadi. Iya. Udahlah kita yang laki-laki ini tenang-tenang saja, ngawak sudah ibu-ibu lah. Ya, Jadi mungkin agak ini kan. Nanti dah jam sekian ibu-ibu pulang gantian lagi. Tapi kalau bercampur di situ kan agak susah kan. Dan sementara kita menolak budaya itu juga sangat sulit sekali. Jadi itu salah satu yang pertama kita ini kehilangan orang-orang yang memang peduli terhadap sisi budaya. Nah, kemudian itu pertama. Yang kedua memang ada orang yang peduli tapi dia tidak punya susah untuk menggalinya kembali karena orang-orang yang mungkin punya kearifan lokal tinggi ini mungkin dia hanya bahasa tuturnya saja kan, dari tanpa ada mencatat dan segala macam. Nah, ini yang coba kita komunikasikan. Bahkan kemarin juga saya menawarkan beberapa kawan kita di akademisi untuk bantu kita bagaimana menggali filosofi. berarti kan intinya kita butuh benar-benar memahami ngawak ini sampai benar-benar masuk ke dalam diri kita, Bang. Iya. Agar dalam proses sehari-hari itu tidak perlu ada lagi kontradiksi budaya ini, kontradiksi kejadian ini. Ketika ngawak kan kita bisa benar-benar menghargai orang, bisa nyuruh Bang Sion makan dulu Pak Sion, nah kami nanti belakangannya mau nuan habiskan pun tidak apa, kami ikhlas gitu. Nah, andaikan itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses apapun itu pasti akan lebih menarik ya, Bang. Betul. Nah, harapannya bagi kita adalah bagaimana proses ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan budaya ini benar-benar mengakar di tubuh kita, di diri kita, di otak kita sampai kelakuan kita sehari-hari. Gitu, Bang ya. Mungkin ada harapan lain enggak, Bang, terkait ini untuk closing? Harapan saya yang jelas bagaimanapun dengan adanya kehadiran kita semua di sini, terutama media dan segala macam, ini bisa membantu kita untuk membantu kita dalam hal proses bagaimana menanamkan kembali kearifan lokal itu. Hari ini media Laman Inspirasi luar biasa mengangkat ini kepada halayak ramai kan, walaupun ini cerita lokal, tapi saya pikir ini akan nilai anunya kan sangat tinggi sekali. Dan harapan saya generasi ini hari ini dengan kehadiran kita di sini kita sudah kembali lagi nih, kembali kepada momen-momen dahulu lah kan, cerita-cerita nanti ada kenangan-kenangan bagi kita di sini. Dan ini salah satunya filosofi ngawak, kita bukan hanya bercerita, hari ini kita sudah menikmati, merasakan bagaimana ngawak ini diberikan dengan tulus dan ikhlas kan. Bukan ngelonsu tadi itu. Kalau ngelonsu itu agak lain kan, tapi ngawak tadi. Terima kasih Bang Yusri. Dan sebagai closing biar ada manfaatnya, di sini silahkan tutup dengan pantun, Bang. Kita ada ngawak dia nih, dia ada ngawak kita ngawak dia. Kalau tadi saya udah makan durian, sekarang saya mau pantun. Sembilu berasal dari bulu, jika dianyam jadi tampian, kami menyurung jari 10, hilap dan salah mohon dimaafkan. Mantap. Terima kasih para sahabat Laman Inspirasi. Berjumpa lagi di video berikutnya. Salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sudah aja.